Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rizal. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu IP address dan subnetting. Alamat IP atau Internet Protocol Address adalah label numerik unik seperti 192.168.1.1 untuk IP versi 4 atau alfanumerik untuk IP versi 6 yang ditetapkan ke setiap perangkat seperti komputer, HP, dan router yang terhubung ke jaringan internet atau lokal. Fungsi utamanya adalah identifikasi perangkat atau pengalamatan lokasi untuk memastikan data terkirim tepat sasaran. Sementara subnetting adalah proses memecah jaringan besar menjadi beberapa subnet atau sub-jaringan yang lebih kecil dan efisien. Teknik ini meningkatkan keamanan, mengurangi lalu lintas jaringan, dan menghemat alamat IP. Nah, di sini ada IP classful. IP classful adalah metode pengalamatan IP versi 4 lama yang membagi alamat IP ke dalam 5 kelas tetap seperti kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E berdasarkan bit pertama dengan subnet max default yang kaku. Sistem ini tidak menggunakan CIDR sehingga menyebabkan inefisiensi alokasi alamat karena ukuran jaringan tidak dapat disesuaikan. Nah, selanjutnya ada IP classless. IP classless adalah metode pengalamatan IP modern yang tidak terikat pada batasan kelas tradisional seperti kelas A, B, C. Menggunakan variabel leg subnet max atau VLSM untuk efisiensi alokasi alamat. Ini memungkinkan penggunaan subnet max custom atau CIDR dan mendukung perutan ke Supernet yang menjadi standar internet saat ini. Selanjutnya kita akan membahas IP versi 4. IP versi 4 ini jumlahnya ada 32 bit. Penulisannya itu x.x.x.x yang dimana setiap x adalah angka dari 0 sampai 255. Angka ini tidak boleh kurang dari 0 dan tidak boleh lebih dari 255. Contohnya seperti 192.168.1.1. Penulisan IP yang benar itu harus pakai slash. Kayak seperti yang ini slash 24 kayak gitu. Nah, slash 24 ini adalah prefix atau total IP yang dipakai. Nah, untuk tahu berapa totalnya kita pakai subnetting. Dalam subnetting kita cari IP total, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, rumus IP total adalah 32 dikurangi prefix. Angka 32 ini dari mana? Nah, jadi angka 32 ini dari bit yang tadi. Nah, 32 dikurangi prefix atau 32 dikurangi 4 sama dengan 28. Nah, 28 ini dipangkatin jadi 2 pangkat 8 sama dengan 256. Jadi total IP-nya adalah 256. Untuk subnet max-nya rumusnya adalah 256 dikurangi IP total, yang berarti 256 dikurangi 256 hasilnya jadi 0. Maka subnet max-nya adalah 255.255.255.0. Maka untuk IP range-nya adalah angka yang lebih dari IP network dan yang di sini adalah angka yang kurang dari IP broadcast. Maka diambillah angka 1 sampai 254. Nah, sekarang kita bahas soalnya. Kita ambil soal 10.10.10.50/27. Soal ini memiliki keunikan karena kita bakal belajar tentang konsep blok subnet. Kita cari dulu IP totalnya. Nah, rumusnya itu kayak yang tadi, yaitu 32 dikurangi prefix. Nah, prefix ini 27 ya, berarti 32 dikurangi
27 sama dengan 5. Nah, setelah itu kita pangkatkan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Dengan demikian, total IP yang bisa digunakan adalah 32. Selanjutnya untuk subnet max-nya kita tinggal menghitung aja. 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Atau bisa ditulis lengkapnya 255.255.255.224. Nah, di sana tertulis IP-nya adalah 50. Padahal jika kita mulai dari angka 0, blok pertamanya coba bisa sampai angka 31. Nah, oleh karena itu IP 50 tidak masuk blok. Tidak masuk blok belum masuk di blok yang pertama. Sebagai solusinya, kita harus mencari blok subnet berikutnya. Caranya adalah dengan menjumlahkan IP network dengan IP network sebelumnya dengan total IP. Nah, blok pertama itu ada 0 sampai 31. Nah, blok kedua kita mulai dari 32, kemudian 32 ditambah 32 sama dengan 64. Nah, 64 ini dikurangi 1 menjadi 63 ya. Jadi rentan blok kedua adalah 32 sampai 63. Nah, karena angka 50 berada di antara 32 dan 63, maka kita sudah menemukan blok yang tepat. IP networknya adalah 32 dan IP broadcastnya adalah 63. Nah, untuk IP range seperti yang udah dijelasin tadi, kita ambil angka yang lebih besar dari IP network dan lebih kecil dari IP broadcast. Berarti IP range-nya adalah 33 sampai 62. Nah, sudah paham kan teman-teman? Selanjutnya kita akan ke materi berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas IP public dan IP private. IP public adalah IP yang dipakai untuk akses internet dan bisa dikenali oleh seluruh dunia atau global. Diberikan oleh ISP seperti Telkom, IndiHome, XL, dan lain-lain. Bisa diakses dari luar jaringan. Biasanya dipakai untuk server, website, CCTV online, dan lain-lain. Contohnya 103.45.67.12. Nah, sedangkan IP private adalah IP yang dipakai di dalam jaringan lokal, LAN atau WiFi rumah atau sekolah, dan tidak bisa langsung diakses dari internet. Dipakai untuk komunikasi antar perangkat dalam satu jaringan. Biasanya diberikan oleh router atau WiFi. Tidak unik secara global, banyak jaringan bisa pakai IP yang sama. Contohnya 192.168.1.2. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekannya di Cisco Packet Tracer. Sekarang kita akan mempraktekkan memakai switch dan router. Tapi pertama kita bakal praktekkan yang switch terlebih dahulu. Di sini kita anggaplah membuat suatu ruangan. Pertama, siapkan PC-nya terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan switch. Setelah itu, kita hubungkan kedua PC ini dengan switch menggunakan kabel ini. Selanjutnya, tekan PC ini, kemudian pilih desktop, pilih IP configuration. Nah, masukkan IP-nya 10.10.10.10. Untuk subnet MAC-nya, kita masukkan 255.255.255.224. Lakukan hal yang sama dengan PC kedua. Kita masukkan IP-nya 10.10.10.11 dan subnet MAC-nya samakan dengan yang tadi. Setelah itu kita cek apakah kedua PC ini sudah terhubung. Ketikkan ping, lalu masukkan IP yang PC kedua 10.10.10.11. Jika hasilnya seperti ini, maka kedua PC ini sudah terhubung. Kalian bisa cek juga dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan menekan tombol surat ini.
Bisa kalian lihat hasilnya di sini successful. Selanjutnya kita akan membuat ruangan yang kedua. Di sini kita akan memakai 3 PC. Sama seperti yang tadi, di sini juga kita akan menambahkan switch. Kemudian hubungkan 3 PC ini ke switch dengan menggunakan kabel yang sama seperti tadi. Setelah itu kita tekan PC yang pertama, kemudian pilih desktop. Nah, di sini kita masukkan IP-nya. Untuk subnet max-nya masih sama seperti yang sebelumnya. Lakukan hal yang sama dengan PC kedua. Masukkan IP-nya 10.10.10.35. Subnet max-nya masih sama, yaitu 255.255.255.224. Kemudian tekan PC yang terakhir, pilih desktop, masukkan IP-nya lagi 10.10.10.36. Nah, untuk subnet max-nya masih sama ya, 255.255.255.224. Setelah itu kita cek apakah PC ini sudah terhubung. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah successful, yang artinya ketiga PC ini sudah terhubung. Kemudian kita akan menyambungkan ruangan yang satu dengan ruangan yang kedua. Di sini kita bisa menggunakan router. Untuk routernya kita gunakan yang paling terakhir. Kemudian sambungkan switch ini ke router dengan menggunakan kabel. Nah, ini juga sama ya dari router ke switch yang satunya. Lalu kita tekan routernya, pilih config. Nah, di sini kita on-kan terlebih dahulu, lalu masukkan IP-nya 10.10.10.1. Nah, subnet max-nya masih sama ya, 255.255.255.224. Untuk yang pas Ethernet 1 juga sama ya, on-kan terlebih dahulu, masukkan IP-nya 10.10.10.33. Setelah itu kita tekan PC yang pertama, lalu masukkan di sini gateway-nya. Samakan seperti yang tadi ya, 10.10.10.1. Kemudian tekan PC yang kedua. Sini gateway-nya masih sama ya, yaitu 10.10.10.1. Kemudian tekan PC di ruangan 2, di sini masukkan gateway-nya 10.10.10.33. Lakukan hal yang sama kepada PC ini juga. Masukkan gateway-nya 10.10.10.33. Nah, PC yang terakhir juga sama ya. Masukkan gateway-nya seperti yang tadi, 10.10.10.33. Kita bisa mengetes apakah kedua ruangan ini sudah terhubung. Kita tekan tombol surat yang ini, kirim dari PC ini ke PC yang di ruangan lain. Nah, untuk pertama kali mengirim biasanya akan pilot seperti ini. Nah, kita coba delete dan kirim ulang pesan yang sama. Nah, bisa kalian lihat di sini hasilnya successful, artinya kedua ruangan ini sudah terhubung. Segitu saja pembahasan mengenai IP address dan subnetting pada video kali ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye bye.